atau irsal artinya perpisahan. Talak dalam istilah agama adalah melepaskan hubungan perkawinan atau bubarnya perkawinan. Baik, sekarang kita lanjut memasuki macam-macam talak. Talak ditinjau dari segi boleh tidaknya kemungkinan bekas suami merujuk kembali istrinya. Maka talak dibagi menjadi dua. Hal ini didasarkan pada jumlah talak yang dijatuhkan oleh suami, yaitu yang pertama talak raji. Apa yang dimaksud dengan talak raji? Talak raji adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya, baik talak pertama maupun talak kedua yang masih memungkinkan suami untuk merujuk istrinya selama masa iddah. Talak raji disebut juga talak satu. Suami dapat merujuk istrinya selama masa iddah tanpa perlu akad nikah baru. Masa iddah adalah masa tunggu bagi istri yang ditalak, yaitu 3 kali suci dari haid. Talak bain dibagi lagi menjadi dua, yaitu bain sugro dan bain kubro. Apa yang dimaksud dengan talak bain? Talak bain adalah talak yang tidak bisa dirujuk lagi. Talak bain dibedakan menjadi dua, yaitu talak bain sugro dan talak bain kubro. Talak bain sugro, talak yang tidak bisa dirujuk, tetapi bekas suami bisa menikah lagi dengan bekas istrinya, baik dalam masa iddah maupun setelah iddah berakhir. Talak bain sugro bisa terjadi karena beberapa hal, seperti talak yang dilakukan sebelum istri digauli, talak yang dilakukan dengan tebusan atau khulu, perceraian melalui putusan hakim di pengadilan atau fasak. Talak bain kubro, talak yang terjadi untuk ketiga kalinya sehingga tidak bisa dirujuk atau dinikahkan kembali. Suami hanya bisa menikahi mantan istrinya kembali jika istri sudah dinikahi oleh orang lain kemudian bercerai dan iddahnya habis. Selanjutnya kita akan melanjutkan talak ditinjau dari keadaan istri. Maka talak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama talak sunni. Apa sih yang dimaksud dengan talak sunni? Ini yaitu talak yang dijatuhkan saat istri dalam keadaan suci, tidak haid atau tidak bermasalah secara syara. Talak ini juga dapat dijatuhkan saat istri sedang hamil dan kehamilannya jelas. Talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dicampuri. Talak yang dijatuhkan saat istri belum pernah dicampuri, misalnya karena masih kecil atau sudah berhenti haid. Kemudian talak bid'i, talak yang dijatuhkan saat istri sedang haid atau dalam keadaan suci namun sudah dicampuri. Talak ini dilarang karena tidak sesuai dengan ketentuan syara. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perceraian di pengadilan. Adalah proses untuk memutuskan perkawinan yang melakukan sidang di pengadilan agama atau peradilan negeri, yang artinya perceraian di pengadilan adalah proses pemutusan hubungan perkawinan yang dilakui melalui pengadilan, baik pengadilan agama PA untuk pasangan suami istri muslim atau pengadilan negeri PN untuk pasangan suami istri non-muslim. Berikut adalah prosedur dan syaratnya. Syarat perceraian di pengadilan yaitu yang pertama, mengajukan permohonan cerai ke pengadilan, menyerahkan dokumen-dokumen seperti akte nikah, KTP, KK, dan lain-lain, mengisi formulir permohonan cerai, membayar biaya perceraian. Kemudian prosedur perceraian di pengadilan, yaitu yang pertama, mengajukan permohonan cerai ke pengadilan. Kedua, pengadilan memanggil suami istri untuk mediasi. Yang ketiga, jika mediasi gagal, pengadilan memutuskan perceraian. Yang keempat, pengadilan mengeluarkan keputusan perceraian. Yang kelima,
pemutusan perceraian diregistrasi di kantor catatan sipil. Kemudian dasar hukumnya yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kedua kompilasi hukum Islam yaitu KHI untuk pasangan muslim. Yang ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Apa sih alasan perceraian di pengadilan ini? Kemungkinan satu ketidakcocokan, kedua kekerasan dalam rumah tangga, ketiga penelantaran, keempat perzinaan, lima hilangnya salah satu pihak. Perceraian di luar pengadilan adalah perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dan belum sah secara hukum positif. Perceraian di luar pengadilan hanya sah secara agama. Berikut pengertian perceraian di luar pengadilan. Perceraian di luar pengadilan adalah pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan di luar pengadilan tanpa melalui proses hukum formal. Berikut adalah penjelasan jenis perceraian di luar pengadilan, yaitu yang pertama perceraian dengan kesepakatan cerai gugur. Yang kedua perceraian talak dilakukan oleh suami. Ketiga perceraian dengan perjanjian cerai tebus. Syarat perceraian di luar pengadilan yaitu yang pertama kesepakatan suami istri, yang kedua hadirnya saksi minimal 2 orang, ketiga pembayaran mas kawin jika ada, keempat pengembalian hak-hak istri, nafkah dan lain-lain. Prosedur perceraian di luar pengadilan yaitu yang pertama kesepakatan suami istri, kedua pembuatan perjanjian cerai, ketiga penandatanganan perjanjian, keempat pengembalian dokumen-dokumen seperti akte nikah dan lain-lain. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum Islam yaitu KHI, Fathah MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang talak. Kelebihan dari perceraian di luar pengadilan adalah yaitu lebih cepat dan mudah, biaya lebih rendah, tidak perlu melalui proses hukum formal, tetapi dia juga memiliki kurangannya seperti tidak memiliki kekuatan hukum formal, dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari, tidak semua perceraian di luar pengadilan diakui secara hukum.